Alright guys, Alhamdulillah telah pun berakhirnya perlawanan ketiga Indonesia semalam apabila menentang Timor Leste, di mana aku menjangkakan Timor Leste akan memberikan tentangan yang sengit kepada Indonesia. Tapi ternyata sangkaan aku salah guys, kerana Indonesia dapat menjaringkan 6 gol bertemu dengan Timor Leste. Timor Leste dibantai 6 gol walaupun mereka berjaya mencuri 2 gol. Okey, dan 1 gol di minit-minit yang terakhir lah. Bagi aku gol Timor Leste yang kedua tu memang terbaik. Keeper pun tak jangka gol yang pertama penalti, okey lah, itu tak payah nak cakap lah kan. Penalti tu kira 50-50 Gol kedua Timor Leste memang mantap. Okey, pemain Timor Leste ni aku respect satu je lah. Walaupun mereka dah ketinggalan dengan jaringan 6 gol, tetapi mereka masih mencuba dan terus mencuba, dan akhirnya mereka berjaya mencuri 1 gol melawan Indonesia. Nak skor lawan Indonesia pun bukan mudah Okey, Indonesia sebuah pasukan yang sangat kuat sekarang ini, dan kalau nak skor 1 gol menentang Indonesia pun bukan mudah. Disebabkan itulah aku cakap aku respect dengan pemain Timor Leste. Mereka berjaya mencuri 2 gol daripada Indonesia, dan Alhamdulillah seperti yang dijangkakan, Indonesia berjaya menang untuk perlawanan ketiga dan berjaya mara ke separuh akhir. Sekarang ni nak tunggu Indonesia sama ada akan ketemu Malaysia ataupun Thailand. Aku rasa guys, perasaan aku ni kuat guys, merasakan bahawa Indonesia akan ketemu Malaysia di separuh akhir. Impian aku akhirnya menjadi kenyataan. Tetapi aku inginkan Indonesia lawan Malaysia ni di final guys, bukan di separuh akhir. Tapi kalau nak ikutkan peringkat kumpulan, tak tahulah kan, kemungkinan besar guys 90% Indonesia akan ketemu Malaysia di separuh akhir. Malaysia pun Alhamdulillah hari tu menang besar jugalah, walaupun kehilangan seorang pemain akibat kad merah. Bagi aku kad merah yang pemain Malaysia kena tu memang tak dapat dinafikan lah, sebab dia pun melakukan bentesan yang agak kasar. Jadi terus straight card, tak ada kad kuning guys. Tapi dengan kehilangan seorang pemain itu tidak membuatkan harimau muda ni tempang, sebab ramai lagi pemain-pemain yang bagus. Alright, dan Alhamdulillah Malaysia berjaya membelasah Singapura dengan jaringan yang agak besar 5-0. Sepatutnya boleh banyak lagi jaringan boleh dijaringkan, tetapi tidak ada rezeki. Alhamdulillah yang penting menang. Dan besok Malaysia akan ketemu Thailand. Lawan yang terkuat dalam grup ini adalah Thailand. Walaupun Thailand hanya menang tipis 2-1 ke atas Singapura, manakala Malaysia pula menguasai permainan dan menang besar. Tetapi kita tak boleh nak pandang rendah dengan Thailand. Aku tak pastilah sama ada kalau Malaysia hanya memerlukan keputusan seri saja. Walaupun Thailand dan Malaysia imbang pada perlawanan besok dan poinnya sama, okey, 7 poin, tetapi Malaysia berkelebihan gol. Malaysia ada banyak gol, jadi Malaysia tetap menjadi juara kumpulan. Jadi Malaysia hanya perlukan keputusan seri, imbang, dan kemungkinan besar Malaysia akan ketemu Indonesia di separuh akhir dan Thailand akan ketemu Australia di separuh akhir. Jadi sama-sama kita tunggu dan lihat guys. Alright guys, aku rasa berkenaan dengan James Raven semalam, permainan dia agak bagus. Ada satu ketika aku melihat dia agak selfish, tidak memberikan bola kepada rakan yang lain yang meminta bola apabila berada di hadapan gawang gol Timor Leste kan. Tetapi ada satu momen di mana beliau boleh menjaringkan gol, tetapi beliau memberikan bola tersebut kepada rakan kakak. Itu sudah mengubati kekecewaan akulah terhadap James Raven, kerana beliau, aku tak nafikan beliau seorang yang hebat, fizikal yang bagus, kuat, badannya besar, tinggi. Aku tengok beliau punya skill memang terbaik. Okey, kawalan bola memang cantik. Tapi ada seketika beliau ni membawa bola sendiri, ingin mencuba menjaringkan gol lagi, macam selfish lah, tak bagi dekat sahabat yang lain kan. Tetapi apabila beliau memberikan bola kepada rakan kakak, aku respect kepada James Raven. Banyak lagi lah yang perlu diperbaiki, tapi James Raven memang terbaik. Okey, menjaringkan 2 gol kalau tak silap, memang mantap. Alhamdulillah
Indonesia menang, Indonesia sudah 100% confirm menempah tiket ke separuh akhir dan akan menantikan antara Malaysia maupun Thailand. Jadi sama-sama kita nantikan, guys. Okey, kita sudah sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Oke, guys ya. Saya juga berharap hal yang sama ya seperti yang disampaikan oleh Bang Khairul, guys ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu, sorry guys ya kalau kalian mendengarkan banyak suara-suara berisik di studio saya ini, karena ya mohon dimaklumi ya, studio ini masih dalam tahap perbaikan, makanya banyak suara-suara siluman di sini. Nah guys, saya juga berharap bahwa timnas kita ya, timnas U19 ini sangat seru nih ya, ASEAN Boys Cup yang Boys Champion ya, U19 yang sangat ramai diperbincangkan dan juga menarik untuk kita ikuti. Kita lihat permainan dari adik-adik kita ya, Garuda Muda yang tampil sangat sejauh ini menurut saya penampilan mereka cukup lumayan ya. Dan kemarin malam guys ya, mereka mengalahkan Timor Leste dengan skor yang sangat besar 6-2 ya, kemasukan 2 gol dari Timor Leste dan 1 gol itu merupakan gol penalti guys ya. Nah ini menarik nih kalau seandainya timnas U19 kita berjumpa dengan Malaysia. Wah, akan jadi satu pertandingan yang sangat menarik dan sangat seru tentunya guys ya. Nah ada satu hal yang menarik yang tadi disampaikan juga oleh Bang Khairul ini, yakni seorang pemain, salah satu pemain timnas U19, Jens Raven ya, yang penampilan semalamnya sangat memukau ya, dengan 2 gol dan juga kalau nggak salah 3 assist guys ya, yang dimana ini tentunya membuat Jens Raven ini semakin mendapatkan kepercayaan diri dan juga tentunya ya semakin mendapatkan waktu atau menit bermain ya, bila perlu menjadi starter terus ya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya Jens Raven selalu diturunkan sebagai pemain pengganti guys ya. Dan kemarin pelatih Indra Safri ini juga mendapatkan banyak sekali kritikan, banyak hujatan dari netizen Indonesia guys ya, saat Indonesia mengalahkan Kamboja 2-0. Ya meskipun Indonesia berhasil menang atas Kamboja 2-0, tetapi netizen Indonesia mereka bukan hanya melihat dari hasil itu, tapi mereka juga melihat dari permainan, dari teknik permainannya itu juga diperhatikan betul-betul oleh netizen kita. Ya karena menurut saya guys ya, timnas U17, 18, 19 ya, itu harus memang dididik untuk bermain kompak secara tim guys ya. Karena nanti mereka akan beranjak ke jenjang yang tentu lebih tinggi ya, atau jenjang senior ya. Nah kalau dari U17, 18, 19 mereka bermainnya egois ya, dikhawatirkan ini akan menjadi satu pola atau kebiasaan ketika nanti mereka sudah masuk ke level senior. Oleh karena itu memang sedari dini mungkin Garuda Muda ini perlu dididik, ditempa untuk menjadi satu tim yang kuat, satu tim yang solid, bekerja sama. Oke guys, kita akan dengarkan lagi komentar dari netizen. Nah hari ini spesial nih ya, ada pembahasan khusus yakni Jens Raven yang menjadi sorotan dari netizen. Kita dengarkan seperti apa komentar mereka berikut ini. Jangan pernah cadangin Jens Raven, let's go! Timnas U19 berhasil membantai Timor Leste dengan skor 6-2 dan lolos ke semifinal Piala AFF U19 sebagai status juara grup A. 6 gol dari timnas Indonesia dicetak oleh Jens Raven yang mencetak brace, Vigo Dennis, Kadek Arel, Arkan Kaka, dan juga Kaviatur Rizky. Pertama gue mau ngebahas Jens Raven dulu. Jangan pernah cadangin Jens Raven karena kita bisa lihat kualitas dari seorang Jens Raven di pertandingan ini. Gak cuman bisa cetak gol, pegang bolanya kuat, ya kan? Terus mainnya benar-benar work rate-nya bagus banget, permainan tuh bisa jalan di sekitar dia dan dia tuh ngejar bola terus kemana-mana. Tapi kalau mau ngomongin man of the match, ini Kaviatur cakep banget. Di pertandingan ini Kaviatur cetak 3 assist dan juga 1 gol spektakuler. Di laga sebelumnya Kaviatur juga cetak assist ya. Jadi emang semuanya dari corner sih, tapi emang
Gacor loh Caviatur beneran. Laga kali ini Arkan Kakak akhirnya mencetak gol pertamanya di Piala AFF U19 ini karena Jens Raven yang tidak egois. Jens Raven bisa aja mencetak hat-trick tapi memilih untuk mengoper ke Arkan Kakak untuk menaikkan kepercayaan diri dari seorang Arkan Kakak, dan itu top banget dari seorang Jens Raven. Gue yakin banget Arkan Kakak ini striker yang punya potensi. Jadi dia butuh kepercayaan diri dan butuh ya gol-golnya akan datang lah, insya Allah. Semangat Arkan Kakak pokoknya. Di semifinal nanti kita akan melawan juara grup C atau runner-up terbaik. Kalau runner-up terbaiknya itu berasal dari grup B. Tapi kayaknya runner-up terbaiknya juga dari grup C. Sini dua-duanya udah 6 poin. Jadi kemungkinan besar sih kita akan lawan Malaysia. Lihat deh. 2 pertandingan Malaysia udah cetak 16 gol. Gila emang. Tapi ya pertentuannya adalah lawan Malaysia Thailand nanti. Oke, jadi semangat buat timnas Indonesia U19. Terus berkembang. Semoga bisa juara. Yo. Semoga untuk pertandingan selanjutnya di fase knockout, Jens Raven selalu jadi starter. Karena sudah terbukti Jens Raven di kesempatan yang dia terima, dia mampu mencetak gol. Ini yang sulit didapatkan oleh Arkan Kakak ketika menjadi starter. Jens Raven itu baru sekali jadi starter di pertandingan lawan Timor Leste. Dan yang paling penting adalah dia ini cocok dengan strategi dari Coach Indra Syafri yang lebih menekankan kepada banyak crossing, banyak bola-bola atas, dan Jens Raven sangat kuat untuk bola-bola atas, ya kan? Dan dia sudah terbukti penempatan positioning itu as a real striker itu sangat baik. Jadi kalau jangan suruh dia lari-lari, jangan suruh dia gocek-gocek, jangan suruh dia bawa-bawa bola. Cukup jadikan dia pemantul, cukup jadikan dia sebagai target man. Ketika itu dilakukan, gue rasa Jens Raven akan sangat efektif untuk bisa menjadi sumber gol bagi timnas Indonesia dibandingkan Arkan Kakak. Ya, jadi gue bilang sangat ideal untuk memainkan Jens Raven di sisa turnamen ASEAN Championship ini. Oke? Segitu dulu. Full time. Jadi timnas Indonesia asuhan Coach Sapri berhasil melumat habis Timor Leste 6-2. Ada beberapa catatan ya, balik lagi ya, gue kan pandit abal-abal ya. Ada beberapa catatan dari gue nih, secara objektif ya. Yang pertama ya, akhirnya Jens Raven, Caviatur, terus si Welber Jardim jadi starter. Akhirnya terbuka, matanya Sapri terbuka. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan ya. Emang Raven nih gila. Naluri strikernya, insting mencetak gol, positioning, dia kagak males. Dia bermain nomor 9 tapi dia getol loh ngejar bola kanan kiri. Passingnya bagus, perannya banyak, mantulin bola bisa, finishing bisa. Gak heran Sintayong jauh-jauh ke Belanda ketemu dia ya. Dan kredit besar untuk Kadek Arel ya. Dia menjalankan peran sebagai ball playing defendernya bagus. Ini Bali ini gak berhenti-berhenti ngasilin back-back bagus ya. Kemarin U16 Putu Panji ya. Gila. Respect. Terus ini bocah ini bisa-bisanya Caviatur 2 match dicadangin. Dan di match ini dia membuktikan ya, 1 gol 3 assist. Dan yang paling penting, El Terminator mencetak gol. Lakaka mencetak gol Lakaka. Ini penting buat kepercayaan diri dia ya. Dan kredit banget buat Jens Raven, dia gak egois, dipassing ke Kakak. Ya semoga ini jadi awal yang baik ya buat Kakak ya. Balik lagi ya, mau gimana pun ya, dari kemarin walaupun gue menghujat-hujat, tapi dia sebenarnya salah satu talent di Indonesia, mau gimana pun ya. Semangat terus Kakak, semangat lah Kakak. Terakhir ya, kredit dari gue buat Welber, nih orang kerja keras, cuma dari gue pribadi ya. Menurut gue ya, timnas Indonesia U19 ini berbutuh gelandang ya. Welber tuh menurut gue bagusan di bek kanan aja. Makanya semifinal diambil, jangan dianggurin. So kurang lebih sedikit ulasan dari gue ya, si Pandit Soto ini. Jadi mereka bakal ketemu Malaysia ya kalau nggak salah ya di semifinal ya. Semoga Sapri ya gameplaynya dimatengin lagi Sapri, oke? Sesuai dengan settingnya kita untuk Jen tampil di tim nasional U20, kita betul-betul akan memberikan kesempatan dia secara bertahap. Dari awal kita udah bicara dengan Jen. Pertama alasannya karena dia perlu adaptasi. Di pertandingan pertama kita kasih dia lebih kurang 15 atau 20 menit. Setelah itu kemarin kita kasih 45 menit. Dan hari ini dia bermain penuh. Ada hal progres positif yang dilihatkan oleh Jens, termasuk tadi yang disampaikan dia ada egois, mungkin saya setuju, dan juga dia bikin gol pertama di tim nasional juga karena ada egoisnya Afrizal dan dia kasih gol. Dan kita tentu itu yang kita mau, ya. Oke guys ya.
Saya merasa berterima kasih juga kepada Coach Indra Safri yang sudah memberikan kesempatan penuh pada Jens Raven untuk tampil dalam laga melawan Timor Leste, ya. Dan Jens Raven sudah bisa membuktikan bahwa dia layak untuk mendapatkan tempat utama di timnas U19, dan mudah-mudahan, ya, ini yang lebih penting dan lebih menarik lagi, kita akan tampil di babak semifinal, dan nanti ketika ketemu entah itu Thailand ataupun Malaysia, guys, ya, Jens Raven dapat bermain dan memberikan kejutan-kejutan lagi, ya. Nah, kalau saya sih sama seperti yang disampaikan oleh Bang Khairul tadi, saya setuju kalau timnas kita bertemu dengan Malaysia, guys. Menarik. Main seperti ini, apa yakin bisa menjadi juara? Ya, Indonesia U19 mampu lolos ke semifinal ASEAN Championship atau AFF U19 setelah mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 6-2 dan lolos sebagai juara grup. 3 kali kita mampu meraih kemenangan dari 3 kali bermain di fase grup. Dan kenapa gue bilang main seperti ini apakah yakin bisa jadi juara? Karena gue tidak melihat perubahan strategi dari 3 pertandingan awal dari timnas Indonesia. Ya, terutama strateginya apa, gameplan itu jelas. Bola ke sayap, crossing, bola ke sayap, crossing, dan memanfaatkan bola-bola atas itu banyak sekali. Ya, dan kalau kalian lihat mayoritas dari gol kita dari fase grup itu mayoritas itu bola-bola atas. Ya, kalaupun nggak bola-bola atas ya mungkin shooting-shooting jarak jauh lini kedua. Nah, sebenarnya gue tidak ada masalah dengan gaya permainan crossing, walaupun gue nggak enak nontonnya, tapi that's okay lah kalau efektif, kalau sukses, kalau dijalankan dengan benar, kalau eksekusinya di lapangan itu benar, crossingnya akurat, headingnya akurat, seperti di pertandingan ini dan juga di pertandingan pertama lawan Filipina. Gak ada masalah, gue meremata lah, ya. Tapi kalau seperti case-nya lawan Kamboja, di mana kita kesulitan, lawan sudah sebenarnya bisa antisipasi hal tersebut, itu yang akan jadi repot. Karena lawan kita di semifinal tidak akan mudah. Kemungkinan ketemu Thailand. Oke, misalkan Thailand menang, kita menang lawan Thailand, ke final, ketemu Australia, main seperti ini, crossing-crossing, lawan Australia yang postur tubuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Apakah bisa? Nah, itu yang menurut gue harus kita sama-sama lihat dan sama-sama concern akan hal itu. Kita dukung semua, gue juga dukung. Ya, apapun yang terjadi gue dukung. Cuman harus ini harus kita beri masukan juga timnas ini supaya nanti ketika deadlock misalkan strategi ini tidak berjalan, maka ada plan B, maka ada alternatif strategi lain. Contoh kombinasi dari tengah, ya kan? Contoh bagaimana umpan-umpan pendek, through pass, itu harus dilakukan, harus disediakan. Dan gue yakin pasti akan ada. Ya, semoga ada. Sehingga nantinya ketika crossing-crossingnya mandek, nggak akurat, buntu, itu bisa dilakukan strategi alternatif. Dan pemilihan Jens Raven ini gue harap dia akan terus jadi starter. Karena strateginya cocok dengan dia. Dia adalah real striker yang punya postur tinggi, yang punya bola-bola atas juga bagus. Jadi harusnya Jens Raven yang jadi starter di semifinal maupun final. Oke. Tetap selamat untuk timnas U19. Semoga bisa menjadi juara di kompetisi atau turnamen kali ini. Segitu dulu. Yes, it was an amazing game. I want to say once more, I had an assist on Figo, Cafiatu and on Kaka, so 3 assists. Not want to be selfish, but I'm a striker, so I'm always saying what it is. So 2 goals, 3 assists. I'm very happy with it, but I think as a team we performed really good today. Also want to send credits to Cafiatu, amazing player, man of the match. So I think as a team we performed really good today. This is first time for you in Surabaya? Surabaya first time. First time? Been to Bali, but Surabaya first time. How about Surabaya? Yeah, for now I really like it, but it's very warm, so I have to get used to the heat. But we're very proud of it. So. Raven, this is your mother. See you in this match. How about it? Yes, amazing that especially this match my parents they arrived today and that I can score 2 goals and 3 assists, so I'm very happy. Hari ini Coach Indra Safri sudah tidak bebal. Berani memainkan Jens Raven dan well berjardim dari menit awal, bahkan pakai formasi baru. Ya, di pertandingan kali ini melawan Timor Leste, Coach Indra Safri berani coba eksperimen. Kayaknya dia dengerin kata-kata netizen ya. Ya, di pertandingan kali ini formasinya 3-5-2 dan memainkan Raven dan Ragil di depan.
Dan Caviatur juga akhirnya dikasih kesempatan buat main dari menit awal. Kepercayaan yang diberikan Coach Indra Safri ke Jens Raven langsung dibalas tuntas. 2 gol di babak pertama langsung dihadiahkan oleh Jens Raven untuk Coach Indra Safri. Bahkan gak cuma itu, sosok Caviatur yang 2 pertandingan sebelumnya ditaruh di bench, akhirnya kasih pembuktian. Kaki kirinya benar-benar gokil, lu kalau lihat assist gol kedua buat si Jens Raven itu, wah kelas. Pemain kayak gini dicadangin 2 match sebelumnya. Dan kemudian Kadek Arel nih, wah selain jadi kapten dia jadi sosok back yang tangguh dan bisa cetak gol juga, bisa kasih build up. Luar biasa nih back Bali kayaknya lagi keren-keren. Kemarin di U16 ada Putu Panji, sekarang ada Kadek Arel di U19. Gak ketinggalan juga nih si Arkan Kakak alias El Terminator cetak gol juga. Gol Arkan Kakak dicetak karena ketidakegoisan Jens Raven yang harusnya dia bisa hat-trick tapi dia kasih bola ke Arkan Kakak biar Arkan Kakak bisa dapat kepercayaan diri. Ini kredit bagus banget buat Jens Raven ya, dia gak mau egois. Dan gol ke-6 ditutup oleh tendangan spektakuler dari Caviatur. Nih gokil nih Caviatur. Dan dia juga sekaligus jadi man of the match di pertandingan kali ini. So dengan hasil skor 6-2, Timnas Indonesia berhasil memuncaki klasemen grup A. Dengan hasil ini Indonesia bisa melaju ke babak semifinal dan akan kemungkinan bertemu dengan Timnas Malaysia U19. Kalau menurut lu, Coach Indra Safri sudah tidak bebal atau masih bebal? Coba tulis di kolom komentar. Gua mengajak kalian semua untuk mengkritisi timnas ini. Mengkritisi timnas U19 asuhan Sapri. Kita harus concern sama tim ini. Karena mau gimana pun tim ini bakal jadi pondasi buat ke tim U23, abis U23 ke senior. Kalau tim ini pondasinya kurang, kasihan Sintayong, kasihan, pusing. Kalau dari gue pribadi ya, apapun hasilnya di Piala AFF ini, fokusnya tetap nanti ke Piala Asia, kualifikasi U19 ya. Buat nantinya jadi jembatan ke Piala Dunia U20. Catatan pertama paling jelas ya, Welber taruh di bek kanan aja. Ini soal selera sih ya. Tapi kalau gua wingback, namanya wingback itu yang penting dia punya fisik bagus, dia punya passing akurat, udah. Kalau yang gua tonton ya U19 ini ya wingback itu kebanyakan gocak lari, crossingnya parah, akurasi passingnya jelek. Kalau misalnya si Sapri pengen tetap 3-4-3 ya wingback kanan tetap diisi Welber sih menurut gua. Terus kirinya ya Donitri ya, ini winning team sih menurut gua. Terus tengahnya siapa ya bang? Ya, ini orang ini diambil. Tolong yang punya kontaknya Sapri guys tahu ya. Bisikin kupingnya gitu bisikin. Pak Sapri, ini ambil Pak Sapri, tengah lu tuh kurang. Dari kemarin ya, kreativitas tengah tuh kurang, tapi orang ini nggak dibawa. Nggak direkomendasiin gitu maksud gua minimal. Karena dengan segala respect ya, menurut gue ya, Vigo Dennis itu nggak bisa jadi jembatan dari belakang ke depan. Dia kalau misalnya di press 3 orang, 2 orang bingung. Kalau tetap pakai pakem 3-4-3 ya, nanti depan 3-nya itu diisi Caviatur di kanan, terus Raven di tengah, kirinya Mauresmo Hinoke. Udah winning team itu winning team. Menurut gue. Terus nanti 3 di belakang itu Kadek, Iqbal, sama Dion Mars, udah cukup. Ini balik ya, ini untuk Piala Asia, bukan AFF ini. Ya gue tahu ya, nggak mungkin juga video gue nyampe ke kupingnya Pak Sapri. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue menyuarakan ya, karena gue udah terlalu jatuh cinta sama timnas Indonesia guys. Gue pengen timnas kita tuh berjago banget se-Asia bahkan dunia. Karena mau gimana pun, rumah yang kuat itu dibangun oleh pondasi yang kuat. Semoga video ini nyampe ke kupingnya Sapri ya. See you guys. Oke guys ya, jadi mayoritas netizen yang saya reaksi videonya pada kesempatan kali ini, mereka semua memberikan apresiasi, memberikan ulasan yang menarik tentang Jens Raven ya, yang dengan penampilan apiknya saat melawan Timor Leste. Dan mudah-mudahan ke depannya kita berharap Jens Raven ini tetap diberikan menit bermain dari menjadi starter ya, atau tampil penuh ya, karena penampilannya sangat bagus nih dan membantu timnas U19 untuk menambah pundi-pundi gol ya. Dan ini kita sangat membutuhkan sekali ketika nanti kita masuk ke 8 besar atau 4 besar saat berhadapan dengan tim-tim kuat ya, seperti Australia, Thailand, Malaysia. Dan itu kalau diberikan Jens Raven ini untuk bermain penuh guys ya, saya yakin permainan timnas Indonesia akan jauh lebih berbahaya dan lebih menarik. Dan kita doakan ya, mudah-mudahan untuk turnamen kali ini ya, timnas U19 dapat memenangi setiap pertandingan serta dapat menjadi juara juga guys ya. Dan jangan lupa juga
ada satu misi besar yang paling penting harus selalu kita doakan untuk kemenangan timnas kita, terutama maksud saya adalah timnas senior kita, untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Amin. Oke guys, itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.